Shalom, hai, good morning. Selamat pagi semuanya anak-anak teacher. Kembali lagi kita belajar hari ini ya. Kita ada di tema D, yaitu kewajiban dan hakku. Nah, di subtema 1 kita akan pelajari yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Pastinya kewajiban dan hak setiap anggota keluarga. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, it's better let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. We want to start our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright, my students, baiklah anak-anak teacher, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menuliskan maksud kalimat saran, menyebutkan kewajiban dan hak setiap anggota keluarga, membuat soal cerita penjumlahan 2 bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, untuk memulainya, anak-anak teacher, kira-kira apa itu kewajiban dan hak? Nah, di kelas 2 kita sudah pelajari ini juga. Jadi hari ini kita hanya mengulang kembali. Dan kemarin Teacher Elizabeth sudah jelasin juga bahwa kewajiban merupakan sesuatu hal yang wajib atau yang diwajibkan, atau bisa juga dikatakan sesuatu yang harus dilaksanakan atau harus kita lakukan. Nah, yang menjadi hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima atau didapatkan oleh setiap orang. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari kewajiban dan hak di dalam anggota keluarga. Nah, kira-kira apa ya kewajiban dan hak setiap anggota keluarga? Nah, yang pastinya di dalam keluarga masing-masing. Contohnya anak-anak teacher, di setiap keluarga anak-anak teacher pasti memiliki kewajiban dan hak. Contoh, kewajiban orang tua apa, kewajiban anak apa, hak orang tua apa, hak anak apa. Nah, langsung saja yuk kita perhatikan buku kita di pembelajaran yang ke-6. Silakan dibukanya bukunya anak-anak teacher, pembelajaran yang ke-6 halaman 23. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Ayah adalah kepala keluarga. Ayah berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Ibu bertugas mengurus semua keperluan di rumah. Ibu berkewajiban mengatur keperluan semua anggota keluarga. Ibu juga berkewajiban mendidik dan merawat anak-anaknya. Nah, ini merupakan kewajiban daripada orang tua kita. Nah, mendidik dan merawat anak-anak, memenuhi kebutuhan keluarga itu merupakan kewajiban orang tua. Nah, anak berkewajiban untuk membantu ibu dan ayah. Caranya bagaimana anak-anak teacher? Caranya adalah dengan belajar dengan tekun dan mengerjakan tugas sesuai perannya. Nah, tugas kamu atau peran kamu di rumah ngapain? Nah, kemudian contoh tugas anak yang lain adalah menjaga kebersihan kamarnya sendiri. Nah, anak-anak teacher pastinya ada yang sudah punya kamar sendiri. Nah, kewajiban kamu di rumah, kamu harus menjaga kebersihan kamar sendiri. Nah, yang membersihkan itu adalah ya kamu anak-anak teacher, karena itu adalah kewajiban kamu sebagai anak melakukan tugasnya di rumah. Nah, setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Berikut contoh hak yang dimiliki setiap anggota keluarga. Contoh nih, hak orang tua apa? Dihormati dan dipatuhi nasihatnya oleh anak-anaknya. Nah, kira-kira kalau hak anak apa? Disayangi oleh orang tua. Nah, itu dia tentang kewajiban dan hak setiap anggota keluarga. Paham ya anak-anak teacher? Oke, kalau paham, nah Teacher Elizabeth mau bertanya nih. Dapatkah kamu menyebutkan kewajiban dan hak anggota keluarga yang lain? Nah, selain kewajiban dan hak yang tadi yang sudah kita baca dari buku kita, kira-kira apalagi ya kewajiban dan hak anggota keluarga? Siapa yang tahu anak-anak teacher?
Ya, kita lihat dulu teman kita akan menjawab kira-kira apa kewajiban anak ya. Nah, contoh kewajiban anak apalagi selain yang tadi, selain belajar, selain membersihkan kamarnya, menjaga kebersihan kamarnya sendiri. Nah, kira-kira kewajiban anak yang lain apalagi? Yuk kita lihat. Contohnya, menghormati orang tua. Nah, itu kewajiban, wajib, harus. Nah, harus dilakukan anak-anak teacher. Lalu, menyayangi kakak. Nah, itu juga kakak kan merupakan anggota keluarga. Nah, jadi ini contoh kewajiban anak. Nah, ada lagi yang lain anak-anak teacher? Oke, teacher mau bertanya nih, ada Kenny dan Rahel nih. Nah, kira-kira kewajiban anak yang lain apa lagi nih? Ya, mengerjakan tugas sekolah. Nah, mengerjakan tugas sekolah itu juga kewajiban kita sebagai anak, yaitu mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan teachernya. Nah, kemudian kewajiban anak yang lain apa? Menyusun buku sendiri. Nah, kamu selain menjaga kebersihan kamar sendiri, buku yang kamu miliki itu juga kewajiban kamu untuk menyusun buku sendiri, bukan kewajiban dari orang tua ya anak-anak teacher. Itu kewajiban kamu untuk merapikan buku kamu, menyusun buku kamu ya anak-anak teacher. Oke, itu dia kewajiban anak. Kalau kewajiban orang tua kira-kira apa ya? Yuk kita dengarkan dari teman kita. Nah, yaitu menafkahi keluarga. Apalagi anak teacher? Tricia sudah menjawab. Coba Toberik apalagi? Ya, melindungi atau menjaga anak. Michelle apa? Ya, memberikan kasih sayang kepada anak. Nah, itu juga kewajiban daripada orang tua kita, papa atau mama. Kemudian kita masuk ke hak. Hak anak apa selain yang tadi, ya kan? Nah, hak kita tadi mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita. Nah, itu yang harus kita terima. Nah, yang lain apa lagi? Coba Deborah. Ya, jika selesai belajar diizinkan istirahat atau bermain. Nah, anak-anak teacher, kamu juga memiliki hak untuk bermain. Tapi, jika kita sudah selesai belajar atau jika tugas kita sudah selesai atau jika peran kita di rumah, pekerjaan kita sudah selesai, boleh bermain. Nah, kemudian Leo apa? Ya, mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Sekarang Cecilia mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, itu dia contoh hak anak. Masih banyak lagi hak anak ya. Kita lanjut ke hak orang tua. Kira-kira apa hak orang tua ya yang harus diterima orang tua kita? Abiel menjawab, berhak mengetahui apa masalah setiap anak. Nah, pastinya dong, itu hak orang tua kita untuk mengetahui apa masalah setiap anak. Anak-anak teacher, masalahnya apa? Itu hak orang tua kita untuk mengetahuinya. Kira-kira Sofia apa ya? Dihormati oleh setiap anak. Ya, pastinya kita sebagai anak itu harus menghormati orang tua. Oke, anak-anak teacher. Ya, yang selanjutnya hak orang tua, yaitu Johnson menjawab disayang sama anak. Ya, itu juga hak orang tua Isabel dipatuhi oleh setiap anak. Oke, anak-anak teacher, paham ya mengenai kewajiban dan hak setiap anggota keluarga. Baiklah anak-anak teacher, kita lanjut, yaitu mengenai membuat penjumlahan pada suatu bilangan ribuan. Nah, anak-anak teacher, ini di pembelajaran sebelumnya juga sudah kita pelajari. Nah, contohnya di sini sudah diketahui hasilnya, yaitu 3.500. Nah, untuk membuat penjumlahannya, kamu bebas. Yang penting hasilnya adalah 3.500. Contohnya nih, 1.345 ditambah titik-titik sama dengan 3.500. Nah, berarti kamu tinggal gampang aja anak-anak teacher untuk mendapatkan hasilnya ini, kamu boleh tinggal kurangkan aja 3.500 dikurang 1.345 sama dengan hasilnya ya 2.155. Nah, ini boleh kamu uji
1345 ditambah 2155 sama dengan 3500. Oke, anak-anak teacher. Oke, coba nih teacher Lisbeth buat yaitu 2100. Ayo anak-anak teacher coba. Berapakah hasilnya ini penjumlahannya? Ada yang tahu? Ayo coba dulu tuliskan coret-coretnya. Berapa anak-anak teacher? Ya, benar sekali. 1400 sama dengan 3500. Nah, kira-kira seperti itulah anak-anak teacher menuliskan penjumlahan pada suatu bilangan ribuan ya, jika hasilnya sudah diketahui. Paham ya? Nah, sekarang kita akan membuat soal cerita. Buatlah soal cerita tentang penulisan suatu bilangan sebagai hasil penjumlahan dua bilangan lain. Setelah itu tuliskan dua kemungkinan penyelesaian soal tersebut. Nah, misalnya anak teacher, kamu ingin menuliskan hasil penjumlahannya yaitu 4286. Nah, kira-kira soal ceritanya bagaimana? Kamu bebas membuat soal cerita, yang penting nanti hasilnya 4286 dengan cara penjumlahan. Nah, contohnya nih, di sebuah gedung terdapat banyak meja. Ada meja berwarna hijau dan ada juga berwarna biru. Jumlah seluruh meja hijau dan biru ada 4286 meja. Berapa kemungkinan jumlah meja hijau dan berapa kemungkinan jumlah meja biru? Nah, anak-anak teacher, mungkin. Nah, kita buat tadi diminta tuliskan dua kemungkinan. Nah, berarti contohnya di sini nanti meja hijau, ini nanti meja biru. Nah, ini kemungkinan yang pertama ya. Nah, contoh teacher Lisbeth buat bilangan yang pertama yaitu 1354. Nah, kalau meja hijaunya 1354, kira-kira meja birunya berapa? Nah, anak teacher kan tinggal kurangkan 4286 dikurang 1354. Nah, itulah nanti hasilnya di sini. Berapa anak-anak teacher? Coba buat coret-coretnya. Iya, benar sekali. 2932. Nah, berarti 1354 ditambah 2932 sama dengan 4286. Jadi inilah dia kemungkinannya, ya kan? Nah, ini kemungkinan pertama. Coba kemungkinan yang kedua teacher Lisbeth buat bilangannya 3142. Nah, kira-kira di sini berapa anak-anak teacher? Ya, kamu tinggal kurangkan saja sama dengan 1144. Jadi ini ada dua kemungkinan. Jadi masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan berdasarkan hasil penjumlahan ini. Oke, paham ya anak-anak teacher? Oke, thank you. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Ayo berlatihnya halaman 26 ya anak-anak teacher. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. See you next time and God bless you. Goodbye.